Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak yang soleh dan soleha? Semoga Ananda semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu. Posisi berdoa. Doa dimulai. Amin. Anandaku, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pembelajaran 3. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, setelah mengamati dan mencari informasi, peserta didik mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati dan mencari informasi, peserta didik mampu menuliskan cara perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan melalui tabel dengan benar. Nah, Anandaku, coba amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Iya, betul sekali. Ini adalah buah pisang. Dan yang ini adalah buah rambutan. Apakah Ananda sudah pernah memakannya? Bagaimana rasanya? Lezat bukan? Nah, apakah Ananda tahu bagaimana cara tumbuhan berkembang biak sehingga dapat menghasilkan buah yang lezat seperti pada gambar? Untuk mengetahui hal tersebut, simak sampai habis video pembelajaran ini. Jangan di-skip agar Ananda dapat memahami materi secara utuh. Nah, pokok materi yang akan kita pelajari adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan secara vegetatif adalah cara berkembang biak suatu makhluk hidup yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Makhluk hidup baru tersebut akan tumbuh berasal dari induknya. Perkembangbiakan vegetatif ada 2. Yang pertama, vegetatif alami, yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa bantuan manusia. Sedangkan yang kedua, vegetatif buatan, yaitu perkembangbiakan yang membutuhkan bantuan manusia. Umbi lapis. Umbi lapis memiliki susunan berlapis-lapis. Bagian yang berlapis-lapis merupakan tunas. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah. Umbi batang. Pada umbi batang terdapat mata tunas. Mata tunas dapat tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara umbi batang adalah kentang. Umbi akar. Umbi akar adalah umbi yang terbentuk dari modifikasi akar. Akar yang membesar hasil modifikasi tersebut berisi cadangan makanan. Nah, contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi akar adalah wortel. Geragi atau stolon. Geragi adalah batang berruas-ruas yang tumbuh menjalar. Pada ruas-ruasnya tumbuh tunas baru. Ini dia tumbuhan yang berkembang biak dengan cara geragi atau stolon. Rizoma. Rizoma atau biasa disebut akar tinggal adalah batang yang terdapat di dalam tanah. Batang tersebut berruas-ruas dan tumbuh mendatar. Ini dia tumbuhan yang berkembang biak dengan cara rizoma. Tunas. Tunas muncul pada pangkal batang. Pangkal batang terdapat di dalam tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan cara tunas adalah pisang. Tunas adventif.
Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh pada tepi daun yang dapat tumbuh bila diletakkan di tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif adalah cocor bebek. Nah, Anandaku, yang ibu guru tunjuk dengan anak panah, ini adalah tunas adventif. Nah, tunas ini apabila jatuh ke tanah, maka akan tumbuh tanaman baru. Mencangkok. Mencangkok adalah membuat cabang batang tanaman menjadi berakar. Nah, ini dia langkah-langkah untuk mencangkok. Stek. Stek adalah perkembangbiakan dengan cara menanam potongan atau bagian dari tumbuhan. Bagian tumbuhan yang dapat di stek dapat berupa batang, tangkai, atau daun. Nah, ini dia langkah-langkah perkembangbiakan dengan cara di stek. Menyambung. Menyambung bertujuan menggabungkan dua sifat unggul dari individu yang berbeda. Nah, ini dia langkah-langkah untuk menyambung. Yang pertama, potonglah bagian batang dari tumbuhan pertama. Kemudian, potong pula batang dari tumbuhan yang kedua. Selanjutnya, sambungkan batang tumbuhan 1 dan tumbuhan 2. Dan yang terakhir, ikat sambungan kedua batang tersebut dengan kuat. Menempel atau okulasi. Menempel atau okulasi adalah menggabungkan mata tunas suatu tumbuhan pada batang tumbuhan lain. Contohnya, okulasi pada bunga mawar akan menghasilkan dua warna atau lebih yang berbeda. Mawar akan lebih indah karena bunganya berwarna-warni. Nah, Anandaku dapat melihat proses menempel atau okulasi seperti pada gambar. Merunduk. Merunduk merupakan proses menimbun batang tumbuhan ke dalam tanah. Pada batang yang ditimbun tersebut diharapkan akan tumbuh akar. Nah, Anandaku dapat melihat pada gambar proses merunduk. Itu tadi materi pelajaran pada hari ini. Untuk mempermantap pemahaman Ananda, ada tugas yang harus dikerjakan. Tugasnya adalah carilah informasi tentang tanaman berikut. Ada singkong, bambu, bawang putih, dan jambu air. Setelah Ananda mencari informasi tentang tanaman ini, catatlah cara perkembangbiakannya ke dalam tabel. Anak yang soleh dan soleha, sebelum Ibu Guru akhiri pembelajaran hari ini, Ibu Guru berpesan agar Ananda senantiasa menjaga sholat 5 waktu, rajin mengaji, rajin belajar, patuh kepada kedua orang tua, sayang kepada sesama saudara, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Mari tingkatkan iman dan imun agar kita semua merasa aman. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.